mendengarkan podcast Manajemen IPB Berkarya. Halo sahabat cerdas, malam ini kita akan membahas tentang kasus hak cipta Citayam Fashion Week yang Juli 2022 kemarin lagi booming banget. Kita pengen banget nih mengulik lebih dalam mengenai permasalahan Citayam Fashion Week dengan kasus hak cipta yang mungkin banyak dari kalian yang belum familiar mendengarnya. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari IPB University, jurusan Manajemen Angkatan 58. Saya Maritza Fatihah dengan NIM H24012111097. Saya Felisa Margariti ya dengan NIM H2401211091. Saya Sofia dengan NIM H24012111093. Saya Muhammad Kifari Saputra dengan NIM H240121110. Saya Sofi Kirana Aryati dengan NIM H24012111100. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, kita boleh kali ya ingat-ingat dulu apa itu kasus atau fenomena Citayam Fashion Week ini. Jadi, berdasarkan berita yang aku baca dari Kompasiana yang judulnya munculnya fenomena Citayam Fashion Week, apa sih awal mula adanya Citayam Fashion Week ini gitu. Jadi awal-awalnya tuh berawal dari para remaja yang bernamakan Ale, JJ, Kurma, Bonge, Roy, dan lain-lain. Mereka ini itu sering berkumpul di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, hanya untuk nongkrong dan mencari hiburan dengan mengenakan fashion atau outfit yang bergaya eksentrik sampai konsep catwalk ala model profesional. Uh, Mereka melakukan itu untuk di-post sebagai konten di sosial media. Nah, menurut berita Forest Digest bertajuk Mengapa Citayam Fashion Week Viral, nah jadi itu alasannya karena ada semangat perlawanan budaya yang berbeda-beda dari para remaja SCBD. Mereka tuh datang dari pinggiran gitu, jadi mereka sebenarnya bukan penduduk asli sekitar situ. Terus mereka memelesetkan nama-nama distrik bisnis dan mereka terkenal karena konten Instagram yang menunjukkan peragaan busana yang identik dengan kekayaan yang glamor. Boomingnya Citayam Fashion Week ini bahkan nggak hanya di Indonesia aja ya tapi dia juga masuk ke media luar seperti Tokyo Fashion. Nah, masalahnya tuh berawal dari mana sih? Menurut berita yang kita baca nih di Liputan 6, berjudul Batal Ajukan Haki, Citayam Fashion Week, Baimong terpikirkan nasib Bonge dan remaja SCBD. Jadi, ceritanya tuh si Baim Wong melalui perusahaannya, PT Tiger Wong Entertainment, ingin mendaftarkan haki CFW ini. Niatnya tuh Baim Wong ingin membantu membesarkan nama CFW agar bisa menjadi wadah untuk mereka yang ingin mengapresiasikan kemampuan mereka di dunia fashion seperti Harajuku Fashion Street dan melatih agar kuat di dunia hiburan tanah air. Nah, tapi berbeda nih dengan opini masyarakat. Menurut Kompas.com yang berjudul Citayam Fashion Week dihakikan atau tidak, masyarakat nih sebenarnya menolak aksi pengpatenan atau penghakian yang dilakukan oleh Baim Wong. Karena ini berpotensi merusak keaslian fenomena sosial dan takutnya tuh mereka tuh mengeksploitasi tujuan dan kepentingan mereka hanya untuk ekonomi mereka saja. Menurut masyarakat, CFW ini adalah milik komunitas. Bahkan jika ya harus banget nih untuk dipatenkan, maka lebih baik dipatenkan oleh Ale, JJ, Kurma, Bonge, dan Roy. Yang intinya ikon-ikon CFW itulah ya. Atau kalau misalnya mereka punya manajemen, bisa diurus oleh manajemennya mereka gitu. Terus ya berjalannya dengan waktu, CFW juga akhirnya ditiadakan sih sebenarnya karena seberjalannya waktu masyarakat nih banyak yang menganggap kalau CFW ini negatif karena berpotensi memunculkan gerakan LGBT, mengganggu ketertiban umum, dan sudah melenceng dari esensi awal adanya CFW. Nah, udah pada jelas ya ceritanya sahabat cerdas gimana sih awal mula adanya fenomena CFW ini dan juga awal mula adanya kasus hak cipta dari CFW ini. Sebenarnya tujuan kita membahas topik malam ini yaitu yang pertama untuk memberikan pengetahuan baru kepada sahabat cerdas dan juga tentunya orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang haki atau hak cipta ini. Haki sendiri adalah kepanjangan dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, itu apa sih maksudnya? Jadi, simpelnya itu haki ini merupakan hak eksklusif dari suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
Jadi, biar hasil karya kita nggak asal dicomot nih sama orang, kita perlu banget untuk mendaftarkan haki. Soalnya kan nyari ide itu susah ya. Jadi biar kita nggak dirugiin sama hasil karya ciptaan sendiri, ada baiknya kita mempatenkan hasil karya kita dengan haki tersebut. Nah, selain itu, selain kita udah mengetahui dan memahami tentang pengertian haki, kita juga harus tahu nih tentang manfaat dari haki itu sendiri. Dan ternyata ya, aku baru sadar nih, kalau manfaat haki itu banyak banget loh. Aku baca di websitenya unida.ac.id, dengan adanya penerapan haki ini, si pencipta karya ini bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan nggak cuma perlindungan terhadap karyanya, tetapi juga terhadap nilai ekonomisnya loh. Dari perlindungan hukum itu jadi mengantisipasi adanya pelanggaran hak. Jadi kan kalau kita udah daftarin karya kita ke Haki, orang-orang jadi nggak bisa salah gunain ataupun mengambil alih hasil karya yang udah ada. Terus juga ya dengan adanya hak ini bagus banget nih buat mahasiswa. Tapi sebenarnya nggak cuma mahasiswa aja sih, semua orang juga bisa merasakan manfaatnya. Kalau misalkan daftar hak ini nanti hasil karya kita ini bisa diapresiasi oleh orang lain dan bisa mendapatkan royalti atas hal tersebut sehingga bisa memperluas pangsa pasar. Jadi misalkan kalian suka nulis buku, terus kayak bukunya tuh pakai hak cipta nama kita gitu. Jadi nanti pas dijual kita bisa mendapatkan royalti tersebut. Nah, cocok banget nih buat para mahasiswa yang lagi demen-demennya mencoba hal baru, berinovasi, membuat karya, dan juga buat cari uang jajan tambahan. Ya, benar banget. Makanya Haki tuh bisa jadi bahan pertimbangan yang besar ya buat kalian yang pengen bikin usaha atau melakukan penelitian supaya nggak asal-asalan dalam membuatnya. Karena jadi biar pas dipatenkan tuh kalian gak nyesel dan malah bangga sama hasil karya kalian sendiri. Nah, kalau kita udah tahu tentang haki, terus juga udah paham tentang manfaat-manfaatnya yang ternyata banyak banget, self-awareness kita kan otomatis akan meningkat ya tentang haki. Jadi setiap kita tuh punya hasil karya baru nih yang original hasil karya kita. Bisa banget nih untuk daftar haki supaya kita juga nggak dirugikan. Nah, kalau kita udah meningkatkan self-awareness kita, pasti dong kita udah tahu harus gimana kita harus bersikap dengan hasil karya orang lain. Dengan kita udah mengerti nih akan haki, seharusnya kita tahu gimana caranya menyikapi hasil karya orang lain. Selain mengapresiasi, di saat kita melihat hasil karya tersebut belum dipatenkan, jangan sekali-sekali teman-teman atau sahabat cerdas coba untuk mencuri atau nyomot bahasanya gitu. Hasil karya orang lain tersebut. Lebih baik kita menyarankan si pencipta karyanya ini untuk mendaftarkan haki. Siapa tahu gitu kan dia belum ngerti atau belum juga tahu gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus yang Mbak Imong Nah, tadi ya. Jadi, gimana sih kita menghadapi masalah kalau ada masalah kayak gitu dengan metode STAR, situation, task, action, dan result. Jadi, yang pertama tuh ada strategi dan tantangan terberatnya. Dengan adanya kasus Mbak Imong tadi, em, yang mau mematenkan Citaim Fashion Week, menurut aku itu jadi urgensi memahami haki untuk masyarakat luas. Karena sangat memungkinkan jika hal ini bisa terjadi lagi ke depannya, kita nggak bisa menuntut masyarakat untuk selalu bersifat kreatif. Jadinya, mungkin dalam menghindari permasalahan haki kayak tadi, alangkah baiknya diawali dengan memahami haki dengan baik. Nah, masalahnya Mbak Imong sendiri yang notabene sebagai pelapor haki sendiri mengakui jika dirinya itu belum sepenuhnya paham tentang haki. Nah, maka dari itulah penting bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk eh, lebih menyebarluaskan informasi mengenai haki sehingga nantinya permasalahan Citayam Fashion Week ini tidak akan terjadi lagi. Karena permasalahan haki ini akan sangat merugikan bagi pembuat karya ataupun pencetusnya. Nah, berhubung kejadiannya udah berlalu ya, jadi kita mau kasih tips aja nih untuk pelaku atau Mbak Imong sendiri dalam menghadapi masalah tersebut. Walaupun katanya dia nggak berniat untuk mengambil keuntungan dalam situasi tersebut, namun tetap saja seharusnya Mbak Imong ini nggak menhakikan Citayam Fashion Week secara spontan gitu, walaupun katanya dia udah bilang si bongenya gitu. Karena CFW sendiri merupakan milik suatu komunitas, bukan milik perorangan maupun juga bukan milik JJ atau bonge.
Jadi semoga dengan adanya masalah ini, Mbak Imung bisa lebih berpikir 2 kali dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan sesuatu. Apalagi dia ini public figure dan masalah itu bersifat untuk publik gitu. Jadi gampang banget untuk menuai kontroversi. Nah, benar banget kata Sofi. Semoga pihak dari Mbak Imo sendiri dan juga keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi hujatan-hujatan dan kritik yang tidak hanya datang dari netizen saja. Nah, selain tips untuk pelaku, ada juga nih tips untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum agar tidak terkena kasus yang sama dalam hak cipta ini. Yang pertama yaitu mencari informasi dan memahami betul dulu nih betapa pentingnya haki. Nah, kedua, kita tuh cobalah untuk memulai berkarya, berinovasi dengan mencoba hal-hal baru supaya kita ini bisa mempunyai karya yang original, punya kita sendiri, sehingga kita nggak perlu lagi melakukan plagiarisme terhadap hasil karya orang lain. Nah, yang terpenting, jangan lupa untuk mendapatkan haki sesegera mungkin apabila kita mempunyai suatu karya. Nah, iya bener banget. Jadi kita nggak asal ngambil ide orang lain tanpa seizin dari penciptanya. Nah, kan kita udah ngerti nih tentang haki. Terus kita tuh ingin memberikan kayak sedikit rencana kita lah, program atau harapan yang atau solusi yang dari perspektif yang berbeda-beda dari akademik, bisnis, pemerintah, komunitas maupun dari benchmarking dari negara lain. Kalau menurut aku ya dari perspektif akademik, karena bisa dilihat sendiri ya CFW tuh rata-rata tuh umurnya kayak anak SMA gitu lah, sekitar umur 15 sampai 17. Mungkin ada yang di umur di atas itu, cuman kan yang terkenal tuh yang umur-umur segitu kan. Berarti dari perspektif akademik, aku akan bikin acara webinar ya, berisikan remaja-remaja yang pastinya acaranya tuh nggak bakal membosankan dan nggak begitu formal. Karena nanti webinar Ghost to School ini mengajak beberapa influencer atau orang-orang profesional lainnya yang pasti berhubungan dengan haki. Nah, tujuan dari webinar Ghost to School ini adalah untuk mengedukasi haki biar anak-anak muda nih udah bisa teredukasi tentang pentingnya hak cipta, terus bahayanya plagiarisme, keuntungan hak paten, dan lain-lain agar karya yang telah mereka buat ini nggak sebatas untuk kesenangan sosial media saja, melainkan mereka juga bisa untuk menghasilkan uang gitu. Nah, mungkin aku izin nambahin dari perspektif komunitas ya. Kalau menurut aku pribadi, masyarakat luas ini kan udah melihat secara langsung gitu potensi dan atensi yang didapatkan dari Citayam Fashion Week. Nah, seharusnya ada kesadaran bagi komunitas fashion maupun mendapatkan ilmu sehingga Citayam Fashion Week ini nggak hanya sebatas kontroversi gitu. Nah, komunitas tersebut juga perlu mewadahi mereka secara menyeluruh, hanya sebagian orang yang viral aja gitu. Jadi aku harap sih dari pihak komunitas itu lebih merangkul masyarakat di sana secara menyeluruh gitu. Nah, karena kan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin setelah diberikan wadah itu, mereka bisa mengupgrade diri mereka sehingga menjadi model papan atas, sehingga nantinya bisa membawa harum nama Indonesia di dunia. Nah, kalau dilihat-lihat nih dari pembahasan kita dari tadi, dengan adanya hak ini kita dapat manfaatkannya kesempatan tersebut dalam dunia bisnis. Jadi aku sendiri ini pengen banget nih suatu hari nanti bisa buat tempat gitu kayak museum yang isinya tuh merupakan hasil karya anak-anak muda, bisa berupa lukisan, kerajinan atau hasil penemuan dan lain-lain yang nantinya akan dipajang di museum itu. Nah, museum itu rencananya tuh akan dibuka secara publik dan dikenakan tarif. Tujuannya tuh selain untuk mendapatkan keuntungan ya, itu sebagai bentuk apresiasi juga nih terhadap pencipta karyanya dan juga sebagai salah satu bukti bahwa setiap hasil karya yang dipajang tuh memiliki value. Jadi aku nggak mau orang itu tuh datang ke museum karena gratis gitu. Jadi aku pengen dia datang dengan rela untuk mengeluarkan sejumlah uangnya untuk melihat hasil karya para anak muda. Nah, harapannya dengan adanya museum ini, anak-anak muda dapat berlomba-lomba untuk menciptakan suatu karya dan berinovasi. Kalau harapan aku sendiri, sebenarnya daripada CFW itu dihapus, mendingan dikelola aja sama pemerintah. Dan daripada didaftarin haki ya secara perorangan tuh mendingan dikelola sama pemerintah karena tempatnya itu sendiri kan tempat umum. Jadi kalau misalkan pemerintah yang kelola mungkin bakal lebih teratur, terus
kalau dikelola dengan baik juga bisa aja kayak Harajuku di Jepang ya. Jadinya nanti bakal rame dan eh, bisa berpengaruh baik sama UMKM yang ada di sekitar situ juga. Nah, ngomong-ngomong Harajuku nih, kalau perspektif dari aku untuk solusinya ini, eh, kalau kita lihat nih ya, fenomena fashion street seperti CFW ini kan sebenarnya udah ada gitu ya dari dulu. Mungkin sebagian sahabat cerdas udah ada yang tahu gitu. Harajuku Fashion Street yang ada di Jepang kayak gimana. Kalau kita lihat nih dari kedua fenomena fashion tersebut, nih kita bandingkan gitu. Ada kelebihan sebenarnya nih yang gak dimiliki sama CFW dari Harajuku Fashion Street ini, yaitu adanya pusat perbelanjaan fashion di sekitar lokasi. Salah satu yang membuat orang tertarik untuk datang ke Harajuku adalah karena banyaknya toko pakaian, aksesoris, dan merchandise yang unik. Sehingga itu dapat membantu membesarkan dan membuat fashion street di sana lebih berkembang. Jadi, kalau solusi dari aku, CFW ini juga bisa nih membuat hal seperti itu. Misalnya, dengan membuat open tenan gitu untuk toko-toko fashion yang unik sehingga dapat menambah daya tarik dari CFW itu sendiri. Oke, that's it sahabat cerdas. Makasih banget udah mau dengerin obrolan kita hari ini tentang hak cipta Citayam Fashion Week. Nah, semoga ilmu yang kami berikan ini bisa bermanfaat pada kalian dan bisa dipraktekin di kehidupan kalian. Nah, kalau kalian tertarik, jangan lupa dengerin podcast manajemen IPB Berkarya yang lainnya ya. See you!